Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta Renalda Langobelen, mahasiswi kelas A semester 3 dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Ini merupakan tugas pertama saya dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menurut sepemahaman saya mengenai metode penelitian sosial. Dalam melakukan metode penelitian sosial, terdapat berbagai cara ataupun pendekatan-pendekatan ataupun proses yang dilakukan oleh peneliti dan juga dasar-dasar teoritis yang digunakan dalam metode penelitian oleh para peneliti. Untuk mendapatkan informasi mulai dari topik, penelitian, tujuan, hingga hasil akhir dari penelitian, biasanya seorang peneliti harus mempunyai proses ataupun pendekatan-pendekatan tertentu yang ia lakukan dan merencanakan dari penelitian tersebut. Untuk merencanakan penelitian ataupun proyek penelitian, ia harus memiliki topik penelitian, yaitu dalam memilih topik penelitian, peneliti harus memperhatikan sumber topik penelitian kita, di mana sumbernya berasal, apakah dari buku, literatur, ataupun jurnal akademik yang kita ambil menjadi topik penelitian kita. Setelah kita mempunyai topik penelitian, kita tentunya harus mencari persyaratan akademis yang harus dimiliki dalam meneliti, yang sesuai dengan topik penelitian kita. Setelah itu, kita harus memiliki akses ke informasi. Yang dimaksud akses yaitu mempunyai berbagai cara untuk bisa mengakses informasi kita sesuai dengan topik penelitian kita. Setelah itu, seorang peneliti harus memiliki waktu. Maksudnya yaitu kita sebagai peneliti harus memiliki atau mempunyai tenggang waktu dalam menyelesaikan penelitian kita. Selain harus mempunyai koneksi ataupun akses ke informasi ataupun waktu, kemampuan dan pengalaman seorang peneliti juga harus dibutuhkan. Yang dimaksudkan itu keterampilan dalam menganalisa atau kemampuan untuk memperdalam data-data yang ia miliki dalam memperkuat topik penelitiannya. Yang berikutnya, memiliki tujuan, yaitu apakah penelitian yang ia lakukan bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang untuk kehidupan yang berikutnya. Setelah itu, seorang peneliti pun harus mencari literatur atau seperti artikel, jurnal-jurnal akademik ataupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitiannya, sehingga bisa membantu ia dalam menggali lebih banyak informasi ataupun yang seorang peneliti butuhkan dalam pencarian agar bisa memecahkan masalah dari penelitiannya itu. Berikutnya, mencari atau membuat pohon relevansi. Yang dimaksud pohon relevansi di sini yaitu mempunyai struktur atau bagan mengenai isi sehingga pemetaan pemikiran kita tepat dan sesuai dengan topik, atau kita harus mempunyai sub-sub dari pemetaan pemikiran sehingga topik penelitian kita lebih teratur dalam proses pencarian informasi ataupun data-data kita. Setelah itu, seorang peneliti harus melakukan analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang dimaksud ialah mencari atau menganalisis topik, apakah itu di mana topik penelitian kita, apakah memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, ataupun ancaman pada saat kita melakukan penelitian. Yang berikutnya, menemukan literatur tentang metodologi penelitian.
dan metode pengumpulan data. Untuk menemukan literatur yang sukses, seorang peneliti harus terlebih dahulu memiliki perencanaan, memahami cara-cara di mana informasi bisa didapatkan, diselenggarakan atau disediakan, dan mengabstraksi informasi tersebut dari sumber-sumber yang berguna. Setelah itu, peneliti harus mempunyai perencanaan pencarian. Ini di mana kita harus memiliki perencanaan pencarian kita dalam data yang diperlukan untuk penelitian kita. Setelah itu, seorang peneliti harus bisa mengelola informasi yang ia dapatkan. Mengelola di sini bukan hanya saja menganalisis atau menyesuaikan dengan topik kita, tetapi juga harus bisa menyimpannya dengan tepat sehingga aman dan tidak menjadi bocor atau membludak kemana-mana. Setelah itu, sumber yang paling penting dalam melakukan penelitian yaitu buku. Buku di sini harus sesuai dengan topik penelitian kita, sesuai dengan isi penelitian kita. Buku di sini untuk buku yang lebih terpercaya atau terreferensi, biasanya kita akan mencarinya di perpustakaan yang tersedia di daerah ataupun kota kita masing-masing. Setelah itu, selain buku, dalam pemilihan artikel pun harus diperhatikan, mulai dari tanggalnya, penerbitnya, pengarang artikel, isi, judul, semua pun harus diperhatikan agar sesuai dengan topik kita. Dalam pencarian artikel pun harus kita sesuaikan dengan kata kunci dari topik kita, sehingga artikel yang kita cari tidak salah atau tidak meleset dari topik yang kita gunakan untuk penelitian kita. Dan artikel yang kita cari pun harus sesuai atau harus dari sumber-sumber terpercaya, mulai dari Google ataupun artikel-artikel lainnya, jurnal-jurnal akademik lainnya, harus dari sumber yang kita percaya atau sumber yang banyak digunakan. Berikutnya yaitu proses dalam metode penelitian. Yang akan saya jelaskan yaitu dua metode, dua proses, yaitu proses deduktif dan induktif. Jadi menurut saya proses deduktif itu di mana kita mengumpulkan hipotesis-hipotesis kita terhadap topik penelitian kita, yang dimana hipotesis ini bisa lebih dari 2 ataupun lebih. Tetapi perlu diingat bahwa hipotesis ini bisa juga dibantah atau dimodifikasi seiring dengan data yang kita temukan. Nah, dari hipotesis ini kita bisa membentuk suatu konsep abstrak sehingga menjadi bangunan atau bangunan teori kita, sehingga lebih jelas, lebih terperinci, dan kita sehingga kita bisa membuatnya menjadi suatu konsep yang membangun hipotesis dan teori kita. Setelah itu, adapun proses induktif. Untuk proses induktif, kita berbicara mengenai perencanaan kita untuk mengumpulkan data analisis kita, dan di mana dari data-data ini, dari proses induktif ini, peneliti bisa menemukan prinsip yang mengikat dan berhati-hati, tidak terburu-buru dalam membuat kesimpulan datanya. Peneliti juga tidak bisa hanya mengandalkan data, tetapi juga harus mengandalkan pengalaman ataupun pengamatannya. Untuk pengamatan, peneliti perlu terjun langsung ke lapangan ataupun melihat secara langsung apakah topik yang ia ambil sesuai dengan pengamatannya di lapangan ataukah tidak, sehingga tidak terjadi bentrok antara penglihatan dan juga data-data yang ia dapatkan, sehingga topik
dan juga hipotesis-hipotesisnya bisa membentuk suatu konsep sehingga ia bisa membuatnya menjadi suatu topik penelitian. Setelah itu, peneliti perlu menggabungkan proses induktif dan deduktif. Untuk menggabungkan kedua proses ini, saya akan memberi contoh menurut sepemahaman saya, yaitu misalnya seorang mahasiswi yang jarang mengikuti perkuliahan selama 1 semester penuh. Di sini, peneliti bisa mengambil tindakannya mulai dari mengumpulkan data, yaitu data dari seluruh siswa yang ada di kelas yang sama dengan mahasiswi tersebut, dari mengumpulkan absensinya dari waktu ke waktu. Setelah itu, peneliti bisa merumuskan apa yang menjadi dampak ataupun penyebab utama dari seorang mahasiswi ini yang jarang mengikuti perkuliahan secara full. Selain itu, peneliti juga menjadi tertarik sehingga ia bisa menggali lebih banyak informasi dan juga dampak-dampak yang didapatkan mahasiswi dari tidak mengikuti proses pembelajaran ataupun proses perkuliahan secara full. Demikian pemaparan saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.